Selvi Syahputri dari BKA 2 angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya di mata kuliah Asesmen Individu Teknik Nontes, yaitu mengenai materi. Yang pertamanya itu ada angket. Angket merupakan instrumen yang dapat mengumpulkan informasi berupa pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan kepada responden, di mana hasil dari angket tersebut dapat membantu konselor untuk memberikan layanan informasi dan memberikan keputusan yang tepat. Ini juga ada tujuan menggunakan angket. Menggunakan angket bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan, sikap, pengetahuan atau tindakan individu atau kelompok responden dalam konteks analisis, riset, atau evaluasi pada topik. Angket memiliki 3 manfaat. Yang pertama, mengumpulkan informasi sebagai alat untuk penyusunan program. Yang keduanya itu untuk menjamin validasi yang didapat dari materi lain. Yang ketiganya itu untuk mengevaluasi kembali program BK. Yang keempatnya itu menjadi bahan sampling pendapat dari responden. Dapat dua langkah mengadministrasian. Yang pertamanya itu ada tahap persiapan, yang keduanya itu ada tahap cara pelaksanaan. Angket juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertamanya itu memudahkan guru BK, yang keduanya itu terhindar dari nilai subjektif, yang ketiganya itu dapat mencapai sampel dengan jumlah yang besar, yang keempatnya itu biaya yang tergolong murah, dan yang kelimanya itu tidak mengganggu waktu siswa. Dan kekurangan dari angket itu, yang pertama pertanyaan yang terbatas, yang keduanya itu pertanyaan yang tersedia dalam angket tidak dijawab oleh siswa, yang ketiganya itu angket tidak dikumpulkan, yang keempatnya itu tidak dapat digunakan oleh siswa yang kurang mahir dalam membaca dan menulis. Ada beberapa jenis angket. Angket memiliki 4 jenis. Yang pertama itu pertanyaan fakta, yang keduanya itu pertanyaan perilaku, yang ketiganya itu pertanyaan informasi, dan yang keempatnya itu pertanyaan pendapat dan sikap. Dan materi selanjutnya itu ada pedoman wawancara. Apa sih pedoman wawancara itu? Pedoman wawancara itu sendiri adalah suatu proses komunikasi yang dilaksanakan secara verbal maupun non-verbal untuk mendapatkan sebuah informasi. Tujuan dari pedoman wawancara yang pertamanya itu fact-finding interview, yang keduanya itu fact-giving interview, dan yang ketiganya itu manipulative interview, yang keempatnya itu demonstrative interview, yang kelimanya itu treatment interview. Manfaat dari pedoman wawancara, yang pertamanya itu mendapatkan informasi, yang keduanya itu lebih disukai responden, yang ketiganya itu tempat digunakan untuk subjek yang tidak mengembalikan pertanyaan melalui internet, yang keempatnya itu dapat menyesuaikan pertanyaan dengan jawaban pada waktu itu juga, dan yang kelimanya itu dapat mengetahui reaksi objek secara langsung, dan yang keenamnya itu dapat mengetahui sesuatu saat wawancara secara berlangsung. Pedoman wawancara memiliki kelebihan. Yang pertamanya itu mendapat informasi, yang keduanya itu peneliti dapat mengembangkan pertanyaan, yang ketiganya itu tidak terbatas dalam pendidikan tertentu, yang keempatnya itu instrumen terbaik untuk memperoleh data pribadi. Dan kekurangan pedoman wawancara memiliki 5 kekurangan. Yang pertamanya itu memerlukan waktu dan energi yang terbilang banyak, dan yang keduanya itu persepsi peneliti dapat dipengaruhi oleh responden, yang ketiganya itu responden harus berbicara dengan jelas, yang keempatnya itu ketersediaan data menggunakan ketersediaan responden, yang kelimanya itu untuk objek yang luas diperlukan pewawancara yang banyak juga. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.